Dari sebuah festival di pedalaman Riau menjadi trending nomor 1 dunia. Inilah momen ketika satu tarian kecil bikin seluruh dunia terdiam. Ya, baru-baru ini kalian jelas gak asing dengan pemain sepak bola pun mengikuti ya. Orang di seluruh dunia yang mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di perlombaan pacu jalur di Riau. Gila, wah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya tertarik untuk mereaksi satu video yaitu Aura Farming Festival Pacu Jalur Trending nomor 1 di dunia. Lihatlah kekaguman dunia pada budaya Indonesia. Sebenarnya guys, saya baru tahu ini melalui komentar-komentar kalian juga lah yang selalu komentar di ruangan YouTube menyuruh untuk mereaksi terkait dengan Aura Festival Pacu Jalur Trending ini, Farming Festival Pacu Jalur Trending nomor 1 di dunia. Apakah yang menyebabkan dia menjadi trending di dunia ini? Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini dan kita akan nonton sama-sama. Nanti di akhir video saya coba memberi reaksi ataupun pendapat pandangan sendiri terkait apa yang dilakukan sehingga menjadikan pacu jalur ini trending nomor 1 di dunia saat ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Dari sebuah festival di pedalaman Riau menjadi trending nomor 1 dunia. Inilah momen ketika satu tarian kecil bikin seluruh dunia terdiam. Ya, baru-baru ini kalian jelas gak asing dengan pemain sepak bola pun mengikuti ya. Orang di seluruh dunia yang mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di perlombaan pacu jalur di Riau. Gila, wah. Maknanya guys, semua pemain sepak bola ini mengikuti apa yang dilakukan oleh bocah kecil berdiri di hadapan pacu jalur dengan gaya-gaya yang tersendiri itu tadi. Jadi ditiru oleh pemain sepak bola ini, begitu kan? Itu yang dia jadi trending tuh. Oke, coba kita lanjut guys ya. Di ujung perahu tuh. Kondisi yang sulit, di mana momen ini selanjutnya disebut tapi sebagai memang sulit farming terbaik yang ada di dunia. Lantas apakah itu Aura Farming? Sosok Dika Aura Farming. Dan apakah reaksi dunia soal budaya Indonesia satu ini? Kita telah rangkum cerita di balik aura dari penari di ujung perahu pacu jalur yang macam mana dia boleh buat tuh? Susahnya tuh di depan sambil begitu, dia kena imbang semua yang perlulah kan. Aura Farming Festival Pacu Jalur Trending nomor 1 di dunia. Lihatlah kekaguman dunia pada budaya Indonesia. Mungkin hanyalah lomba perahu panjang tahunan bernama Pacu Jalur. Tapi di dunia, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang anak yang berdiri di ujung perahu, menari dengan tangan di udara, penuh gaya, penuh percaya diri. Membuat banyak orang terkesima. Gerakannya sederhana, tapi punya aura. Netizen menyebutnya Aura Farming. Macam mana dorang imbang? Macam mana dorang boleh imbangkan badan dikala semua yang mendayung tuh kan begitu dengan laju sekali, tetapi masih dapat mengimbangi bocah-bocah kecil ini. Mungkin sudah latihan berkali-kali lah kan, sebab dia dapat imbang sebegitu. Tapi ini budaya yang mungkin jarang kita lihat, tetapi kini apabila zaman teknologi sebegini dan sampai ke dunia luar pun melihat keadaan ini, mungkin sebab itu dia menjadi ditiru lah kan oleh sesiapa pun dengan cara dan dia punya bentuk position ataupun dalam keadaan berdiri mengimbangi dan juga sambil menari-nari itu masih bisa dilakukan. Itu yang buat trending tuh mungkin kan. Dan Gen Alpha yang artinya menciptakan vibe keren tanpa terlihat berusaha keras. Inilah awal dari kenapa tarian di perlombaan pacu jalur jadi viral di dunia. Jadi viral ya. Hingga atlet di berbagai cabang olahraga mengikutinya. Biar sekarang betul nih. Beberapa di antaranya. Mulai dari DJ kenamaan dunia seperti Steve Aoki. Betul guys ya, Indonesia buat race Aura Farming 92% akurasi. Sama
apa yang dia lakukan ini kayak bocil Maskot tim AC yang Milan tadi. yang diposting oleh akun official AC Milan Nah, ini langsung di TikTok. maskot AC Milan pula. Ini pun sama. Jadi budaya Indonesia ini ditiru sampai ke seluruh dunia. Yang gila. Dari Adidas Official dengan Nah, ini caption, Adidas lagi. Indonesia Boat Race Aura Farming 86,78%. Gila sama. Bahkan stasiun Gila, berita di guys, Iceland ini juga lagi. melakukannya loh. Gini wah kan? Gitu wah kan? Baru gini. Sama. Ya maksudnya dalam waktu singkat dunia ikut menggila. Gak hanya para content creator, atlet, klub sepak bola, Gila, artis atau penyanyi, dunia seolah gandrung pada aksi tarian Aura Farming dari Indonesia itu. Dan inilah adalah momen yang bagus untuk mengenalkan pada dunia begitu kayanya budaya Indonesia yang indah dan menarik. Betul. Semua mengikut guys ya. Baru juga saya tahu inilah Aura Farming. Saya selalu baca di komentar tuh kan. Sementara itu, bicara soal Suruh sosok yang reaksi memicu ini. viralnya tren Aura Farming di perlombaan pacu jalur sendiri, dia adalah Dika. Di dunia, dirinya kini dikenal sebagai Aura Farming Kid on a Boat atau The Rapper. Sosoknya pun mendapatkan Sekejap sorotan trending media kan asing, kalau di Indonesia termasuk ini. banyak content creator yang menghubungnya untuk melakukan interview. Salah satunya Al Hail Kulen yang melakukan interview secara daring dengan Dika. Selain itu, banyak juga yang memberikan komentar seperti dua sosok pria ini yang menilai bahwa mereka tak pernah melihat sosok yang memiliki aura sebanyak ini, mengacu pada aksi Dika di atas perahu sambil menari. I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an Wah, tengok. experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman who likes to aura farm at the top of buildings. Tidak and pernah this melihat guy, he sebegini likes to aura auranya. farm on boats. Aura Farming ya. Dika, anak yang baru 9 tahun ini tak bisa dibantah, telah membuat dunia mengerti Indonesia. Dia menjadi ikon global karena gerakan tariannya yang karismatik dan penuh percaya diri di ujung perahu pacu betul-betul jalur. lah. Dan ingat, ia meletakkan jiwanya di sana. Hal yang membuat ia layak disebut sebagai top Aura Farming. Mengikut semua. Aduh, ini di restoran nih. Indonesia memanfaatkannya untuk mengenalkan Gila, budaya Indonesia ke dunia. Tak bisa dipungkiri, Festival Pacu Jalur saat ini telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang bikin dunia terpukau. Dan hal itu tak terlepas dari Barulah sosok kan, anak guys. penari yang dikenal sebagai tukang tari di atas perahu, yang tak hanya menunjukkan aksi keren dan percaya diri, tapi juga membawa tradisi pacu jalur. Lomba perahu, warisan sejak 1890, menembus batas nasional dan masuk ke panggung internasional. Aura farmingnya membuat dunia terpukau. Dan inilah yang harus dimanfaatkan Dia ikut Indonesia betul rentak untuk tuh. mengenalkan budaya yang menakjubkan ini. So, melihat hal No. tersebut, alih-alih membiarkan tren ini berlalu begitu saja, Indonesia langsung mengambil peran strategis. Akun resmi @pesona.indonesia milik Kemenparekraf mengangkat sisi budaya di balik viral ini. Mereka menjelaskan bahwa tukang tari bukan sekedar penari gaya-gayaan, tapi simbol semangat, irama, dan roh di setiap perahu. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Gibran juga memposting informasi soal pacu jalur dengan mengatakan, siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya. Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tulis Gibran di caption postingan video yang ia unggah. Ya jelas, lewat momen ini, Indonesia berhasil memanfaatkan viralitas TikTok dan Reels untuk mengenalkan tradisi pacu jalur, salah satu budaya Indonesia Trending terus yang di berasal dunia. dari Riau. Sekali lagi, tren ini nggak hanya bikin bangga, tapi juga jadi model branding budaya digital masa kini. Woi, semua mengikut toh. Mengenal pacu jalur.
Bicara Pacu soal jalur. pacu jalur, kalian juga harus tahu ya, apa itu kompetisi ini. Jadi, pacu jalur adalah lomba perahu tradisional khas masyarakat Kuantan Singingi, Lomba Riau. perahu Pacu tradisional. berarti balapan, dan jalur adalah nama perahu panjang khas daerah tersebut. Perahu pacu jalur sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter, dengan jumlah pendayung 40 hingga 60 orang. Oh ya, material perahu sendiri dibuat dari kayu utuh pohon besar. Biasanya kayu kulim atau meranti yang kemudian dipenuhi oleh ornamen, warna-warni, bahkan berbentuk naga, burung garuda atau tokoh legenda. Sementara itu dalam sejarahnya, pacu jalur sudah ada sejak abad ke-17. Namun diadakan secara resmi mulai 1890 untuk menyambut perayaan Hari Besar Islam Lama dan sudah, tradisi guys, ya. adat. Di tahun Lama 2004, pacu jalur pun diterapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Di mana sejak 2020-an, festival ini makin dikenal berkat media sosial dan konten kreatif digital. Dan pada akhirnya, siapa sangka, satu gerakan kecil di ujung perahu bisa mengguncang dunia. Bukan panggung internasional, bukan konser mega bintang, tapi seorang anak 9 tahun dari Kuantan Singingi, Riau, berdiri di atas air dengan percaya diri membawakan sebuah warisan budaya yang telah hidup sejak abad ke-17. Itulah kekuatan budaya. Diam tapi menghujam, sederhana tapi menggetarkan. Dan melalui viralitas yang disebut aura farming, Indonesia kembali membuktikan bahwa budaya kita tidak hanya layak dilestarikan, tapi juga dipamerkan ke dunia. Kita tidak lagi sekedar menjadi penonton di panggung global. Hari ini, lewat pacu jalur, kitalah panggungnya. Lewat sosok Dika atau The Rapper, dunia belajar bahwa anak Indonesia tidak hanya bisa ikut tren, tapi menciptakannya. Dari TikTok ke panggung berita dunia, dari sungai ke Instagram klub-klub raksasa. Dari semangat lokal ke identitas nasional. Inilah saatnya Indonesia naik perahu yang sama. Bersama-sama mendayung budaya kita agar terus mengalir ke seluruh penjuru dunia. Karena yang kita wariskan bukan hanya tradisi, tapi jiwa. Semua ikut, guys, ya. Wah, yang berbasikal pun ikut. Main bola ikut, main rugby ikut. Di restoran pun ikut. Aduh. Oke guys, siapa sangka dari tepian sungai di tanah Riau, semangat anak bangsa yang mendayung dalam irama tradisi mampu mengguncang dunia. Pacu jalur bukan sekadar perlombaan perahu, tapi adalah denut nadi budaya gema perjuangan dan suara sejarah yang diwariskan turun-temurun. Dan hari ini dunia melihat, guys, mereka kagum, mereka terpesona. Tapi jauh sebelum viral itu, jauh sebelum trending ini, budaya ini sebenarnya telah tumbuh dari keringat para petani, doa para ibu dan semangat pemuda yang tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Aura Farming Festival bukan hanya acara tahunan sebenarnya, tetapi adalah panggung bagi Indonesia untuk bicara lantang kepada dunia bahawa Indonesia juga punya warisan yang hidup, bernyawa, menyatu dalam jiwa rakyatnya. Ketika ribuan orang bersatu menyaksikan pacu jalur ini, bukan hanya perahu yang melaju, tetapi harapan, kebanggaan dan cinta pada budaya yang tidak pernah padam ini. Dunia boleh moden, guys, teknologi boleh maju, tapi nilai-nilai luhur yang tertanam dalam budaya inilah yang membuat Indonesia tetap berdiri dengan kepala tegak. Jadi, mari jangan biarkan budaya ini hanya dikenang saat viral, tetapi mari kita rawat, kita cintai, dan kita wariskan. Karena di tengah gempuran budaya luar, Indonesia masih punya jiwa, ya, jiwa yang tertanam dalam setiap lagu tradisional, setiap gerakan dayung, dan setiap teriakan dari semangatnya di tepi-tepi sungai itu tadi. Ini membolehkan Indonesia ini bukan sekadar trending, ya, tetapi kini terkenal, dan besok seterusnya mudah-mudahan ia akan hidup budaya ini bukan saja di viral semata-mata, tetapi hidup dengan penuh jiwa. Inilah bukti nyata, guys, bahwa budaya Indonesia tidak pernah lekang oleh zaman, justru makin bersinar di mata dunia, ya.
Dengan kita melihat sekarang ini bahwa zaman digital, zaman teknologi, zaman yang serba canggih, Aura Farming Festival bukan sekadar hiburan lokal ya. Ia adalah simbol jati diri Indonesia. Simbol jati diri bangsa yang berhasil menembus batas-batas wilayah dan viral di panggung global. Pacu jalur yang dulu hanya dikenal di tepian Riau kini jadi sorotan trending dunia bukan karena dramatasi tetapi karena ketulusan budaya dan kekuatan warisan leluhur yang masih hidup sehingga kini guys. Kita lihat tadi daripada pemain bolanya, pelumba basikalnya, di restorannya, di rugbynya, di mana-mana. Semua viral mengikut rentak bocil yang ada di depan perahu itu tadi. Semua gayanya hampir sama dan di media-media sosial, sehingga kan di media sosial kelab sepak bola juga sama memviralkan benda yang sama guys. Jadi ini satu kebanggaan buat Indonesia. Bagi saya sangat kagum karena di ASEAN ini Indonesia punya banyak sekali budaya etnik, tetapi mereka tetap bersatu. Mereka tetap menyatu di dalam apa saja acara-acara sekalipun. Jadi mungkin itu saya punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya sekiranya kalian punya pandangan pendapat sendiri juga. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.